Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran 5 dan 6 tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Silahkan anak-anak terlebih dahulu membaca teks pada halaman 23 modul tema 3 berjudul perbedaan jenis tanaman. Anak-anak bisa pause terlebih dahulu video ini. Setelah kalian membaca, kalian bisa melanjutkan menyaksikan video ini. Selamat membaca. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai membacanya? Kita lanjutkan pembahasan tentang perbedaan jenis tanaman. Anak-anak, jenis tanaman berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya dipengaruhi oleh topografi tanah di tempat tumbuh. Apa itu topografi? Topografi itu adalah pengetahuan tentang bentuk permukaan bumi. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi itu tidak hanya tentang bentuk permukaan bumi saja, tapi juga tentang vegetasi. Vegetasi itu adalah jenis tumbuhannya, ya. Selain itu juga pengaruh manusia terhadap lingkungannya, pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungannya, dan yang terakhir adalah kebudayaan lokal, ya. Itu juga mempengaruhi jenis tanaman yang ada di sekitar kita berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya. Sedangkan pertumbuhan tanaman dan maksimalnya produksi dipengaruhi oleh faktor cuaca, lamanya paparan sinar matahari, dan kelembaban udara. Berikut adalah jenis tanaman berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya. Ada 3 jenis, yaitu jenis tanaman dataran tinggi, jenis tanaman dataran rendah, dan jenis tanaman di pantai. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Guru. Tahukah kalian tanaman brokoli? Tanaman brokoli merupakan salah satu jenis dari tanaman kubis dengan rasa yang sangat lezat dan penuh dengan vitamin yang sehat. Tanaman brokoli atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Brassica oleracea pertama kali ini masuk ke Indonesia pada tahun 1970 dan digemari oleh banyak masyarakat. Selain rasa dan kandungan vitamin yang dimiliki brokoli, tanaman ini juga sangat mudah ditumbuhkan di Indonesia. Tanaman brokoli ini sangat mudah tumbuh pada lahan perkebunan dengan paparan atau intensitas sinar matahari yang baik. Tanaman yang penuh dengan nutrisi ini akan lebih mudah tumbuh dengan baik pada tanah yang subur. Selain tanaman brokoli, ada tanaman sayuran lain yang dapat ditanam di wilayah lereng pegunungan. Tanaman tersebut antara lain kol, kubis, sawi, wortel, adas, sawi putih. Hampir 80% suplai sayuran berasal dari daerah puncak. Jenis buah yang ditanam di dataran tinggi contohnya adalah stroberi, labu siam, apel, pepaya, dan salak. Sedangkan tanaman perkebunan di dataran tinggi yang dapat tumbuh subur adalah teh, kentang, kopi, dan kakao. Beberapa tanaman tersebut bisa ditanam di dataran rendah anak-anak, namun produksinya kurang maksimal. Berikutnya adalah jenis tanaman di dataran rendah. Salah satu tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah yaitu jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat selain padi dan gandum. Tanaman ini dapat tumbuh dengan subur di berbagai daerah, terutama di daerah dataran rendah. Biji jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan, baik makanan pokok maupun makanan ringan. Jenis tanaman dataran rendah lainnya selain jagung ada banyak sekali anak-anak, misalnya bayam, kangkung, mentimun, tomat, kacang panjang. Pada gambar ini ada kesalahan anak-anak, harusnya wortel itu masuk ke dataran tinggi ya. Kemudian ada buah-buahan yang sangat banyak contohnya yang bisa ditanam di dataran rendah. Apa saja itu? Ada buah rambutan, buah mangga, buah jeruk, dan juga kelapa.
Tanaman serealia di Indonesia yang tumbuh di dataran rendah yaitu ada padi, jagung, dan sorghum. Berikutnya adalah jenis tanaman di pantai. Pohon kelapa atau yang disebut juga dengan pohon nyur mudah ditemukan di mana-mana. Pohon kelapa dapat tumbuh dengan subur di daerah pantai hingga ke daerah pegunungan. Di beberapa kota besar di Indonesia, pohon kelapa digunakan sebagai tanaman hias. Di beberapa daerah terdapat perkebunan kelapa. Hampir semua bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan, yaitu mulai dari akar, batang daun, dan bunga serta buahnya. Manfaatnya banyak sekali ya, si pohon kelapa ini.